Tiba-tiba 2025, tiba-tiba ada pagar laut. Iya. Orang Indonesia emang agak lain nih. Sebagai negara nomor 2. Gini loh Bu, dia disorain dari tadi di luar saya datang. Kenapa ya Malaysia lebih maju dibandingkan negara kita Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku semuanya yang udah nonton, yang udah ngedukung, yang udah support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral di dunia maya ya. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Tiba-tiba ini dia 2025, guys. tiba-tiba ada pagar laut. Iya guys, Pagar laut misterius yang membentang sepanjang 30 km ini membentang di Kabupaten Tangerang, Banten. Keberadaan pagar ini diketahui berawal dari masyarakat sekitar gara-gara bikin nelayan susah cari ikan. Pagar berbentuk bambu ini diketahui oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP pada pertengahan Agustus 2024 dengan panjang awal sekitar 7 km. Tahu-tahu sudah sampai 30 km aja nih. Akhirnya pagar panjang ini disegel sama KKP karena nggak ada dokumen izin. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono bilang bakal bongkar nih pagar kalau terbukti melanggar aturan. Dan pihak KKP hingga bertene dibuat lagi selidiki siapa yang bertanggung jawab atas pagar laut ini. Wah, pengawasan kudu lebih ketat di area laut kalau gini mah, ya nggak? Sebentar, yang ditemukan itu bulan Agustus 2024. Sampai sekarang udah berapa bulan? Terus Kementerian Kelautan itu ngapain selama ini? Selama ini tuh ngapain? Kenapa nggak diselidiki? Kenapa harus menunggu viral dulu? Kenapa harus menunggu orang melapor terlebih dahulu? Padahal Kementerian Keikanan sudah menemukan itu semuanya, tetapi belum sepanjang itu gitu. Belum sampai 30 km gitu ya. Sekarang sudah 30 km lebih. Baru mau diselidiki. Dari dulu kemana aja? Kan yang ditemukan Agustus 2024. Kok baru sekarang mau diselidiki? Selama ini kemana? Karena nggak ada laporan, karena nggak viral. Itulah Indonesia, no viral, ya no diselidiki. Nggak peduli kalau tak viral tuh. Tapi kalau viral barulah datang tuh, kan? Macam biasa lah. Sok-sokan lah tuh. Mau seperti apa coba? Mau menunggu viral, ada kasus nunggu viral baru ditangani. Pemikiran apa itu? Pemikiran macam apa itu? Kok iya pejabat kita tuh semakin kayak nggak punya akal gitu ya? Aduh. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya aja guys. Ini dia guys. Orang Indonesia dia, emang agak lain nih. Sebagai kenapa? negara nomor 2 dengan populasi terbanyak orang Islamnya di dunia. Tapi yang kagak bisa baca Qur'annya sebanyak 72%-nya dong. Artinya yang bisa ngaji cuma 28%-nya. Bingung nggak lo? Masa pegangan kalau bingung. Jadi bersyukurlah buat lo yang pada bisa ngaji. Lo tuh kelompok minoritas, sekaligus punya privilege. Ya gimana enggak? Bisa jadi saudara-saudara kita yang pada kagak bisa ngaji nih, waktu kecilnya ortunya nggak pernah bimbing anaknya ngaji. Atau emang baru mualaf pas sudah balik atau keburu gede. Atau emang males alias bangor pas kecilnya bolos TPA mulu. Dan nggak bisa ngaji tuh bukan aib ya. Yang jadi aib itu kalau lu udah tahu kagak bisa ngaji tapi nggak mau juga belajar ngaji. Tapi saya udah terlanjur tua nih, malu buat belajar lagi dari awal. Yang parahnya nggak dulu deh, gengsi kalau orang tahu saya belajar dari Iqra lagi mah. Ini pocong mumun laga lu ngomongin gengsi. Masa lu bisa sih malu sama manusia tapi nggak bisa malu sama Allah? Mau lo berjumpa sama Allah nanti dengan kondisi kayak begitu nggak bisa baca Quran. Bener, gue baru tahu guys kalau di Indonesia itu ternyata
70 lebih orang tidak bisa baca. Itu bener-bener baru tahu gue. Ternyata segitu gitu. Kita kan mayoritas di sana. Kalau nggak salah itu 86% agama Islamnya. Terus yang nggak bisa baca Quran ternyata 70, berapa gitu guys. Wow, banyak ya. Terus waduh, 28% yang bisa baca Al-Quran tuh hanya 28%. Coba bayangin. Aduh, ini kenapa gue selalu bilang ketika berbicara pendidikan, gue selalu bilang di sekolah umum atau sekolah awam, kalau di sini sekolah kebangsaan gitu ya, itu letaklah pelajaran agama, biar anak-anak yang nggak ngaji, yang nggak sekolah agama itu biar tahulah agama itu seperti apa, ngaji itu seperti apa. Itu yang selalu gue bicarakan ketika gue berbicara tentang pendidikan, guys. Nggak tahu didengar apa enggak ya, nggak tahu lah. Yang penting gue udah ngomong kan gitu, guys. Bener nggak sih? Siapalah gue gitu kan ya. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Ini deh guys. Dia disorain dari tadi. Nunggak SPP dihukum duduk di lantai kelas 3 hari. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis, mama malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Iya, iya. Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi disuruh belajar bawah. Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Kalau cuma gara-gara nggak dapat rapot dia harus belajar di bawah. Sedikit aja perasaan ibu ada gitu loh, Bu. Ibu kan orang yang berpendidikan sih, Bu. Ibu jauh lebih berpendidikan dari saya. Setidaknya janganlah buat anak saya kayak binatang kayak gini gitu loh. Dimana kawan-kawannya harus nyorak-nyorakin dia di depan. Sakit loh, Bu, saya sebagai orang tua sakit. Kenapa ibu nggak ngambil rapor? Kenapa ibu salahkan saya? Bukan saya salahkan ibu. Posisi saya kan memang belum ada uang. Saya bilang nanti. Saya bukan masalah uang. Iya. Ambil rapor. Kalau Saya masalah tahu. uang itu kepala sekolah. Saya Kenapa tahu ibu kan menyalahkan tahu. saya? Ibu kan tahu keadaan saya kayak mana. Saya nggak peduli. Saya ambil rapor ibu. Mau bayar uang sekolah nggak ambil rapor ibu. Iya, ibu juga harus tahu kondisi saya. Saya juga bukan sehat-sehat aja, Bu. Ya. Tinggal mengambil rapor kan bisa suami Tinggal ibu. mengambil rapor. Abangnya ngambil Dia rapor. tidak ada di sini. Ya, Ibu tahu abangnya juga nggak ada di sini. Kenapa ibu salahkan saya? Saya tidak nyalahkan ibu. Saya tidak nyalahkan ibu. Saya nyalahkan ibu itu nganggap anak. Jadi gini guys, kronologisnya. Si ibu ini yang marah-marah itu, yang pakai ini jubah itu adalah cikgunya, gurunya gitu. Jadi anaknya yang marah-marah tadi itu, anaknya itu tidak bayar, kan di Indonesia itu kan bayar sekolah guys. Jadi nggak bayar SPP namanya, kalau bayar sekolah itu namanya SPP. Terus si ibu ini nggak bayar itu karena nggak punya uang, belum punya uang. Jadi nunggak lah gitu. Jadi nggak bayar berapa bulan gitu ya. Terus si anaknya ini nggak boleh duduk di kursi, nggak boleh pakai meja, nggak boleh pakai nggak boleh pakai kursi, suruh duduk di lantai bawah. Coba bayangin, ya pasti sakit hati lah gitu ya. Kan si ibu ini nunggak bukan karena berniat tidak mau bayar, tetapi belum ada uang gitu, belum ada uang. Jadi beliau ini ya belum bayar gitu, belum bayar sekolah. Coba ini gue miris sekali ya, masih ada anak bangsa kita yang tidak mampu untuk membayar sekolah gitu. Terus gimana? Ini kebanyakan, kenapa kebanyakan anak-anak di Indonesia itu berhenti di tengah jalan ketika bersekolah? Karena orang tuanya tidak mampu untuk membayarnya. Karena orang tuanya tidak mampu. Itu makanya banyak sekali dari saudara-saudara kita, anak-anak Indonesia itu berhenti di tengah jalan gitu, berhenti di tengah jalan untuk sekolah. Kadang ya nggak habis dulu sekolah dasar, sekolah dasar itu belum habis sudah berhenti gitu. Itu banyak kejadian seperti itu, tidak mampu untuk membayarnya. Ini perlu solusi dari pemerintah. Ini harus dipikirkan oleh pemerintah. Jangan sampai anak bangsa kita harus putus sekolah karena gara-gara uang. Negara kita negara kaya loh. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Ini deh guys. Kenapa ya Malaysia lebih maju dibandingkan negara kita Indonesia? Ya. Padahal kan sumber daya alam kita melimpah.
Nah, jawabannya adalah Malaysia lebih maju karena faktor seperti kebijakan ekonomi yang stabil, investasi asing yang tinggi, infrastruktur yang lebih baik, serta sistem pendidikan dan kesehatan yang lebih berkembang dibandingkan Indonesia. Selain itu, Malaysia memiliki sumber daya alam yang dikelola secara efisien dan lebih fokus pada sektor industri dan teknologi. Kira-kira Indonesia kapan ya dapat maju seperti Malaysia? Entahlah, selama sumber daya alam kita tidak dikelola dengan baik, selama itu pula kita tidak akan maju. Sepertinya kita harus mencontohi negara jiran kita, Malaysia. Gue tuh selalu bilang ketika buat konten, disuruh nyontoh, nggak usah alergi, nggak usah sok-sokan. Ngapain mencontoh Malaysia? Semakin lu ngomong gitu, semakin lu ketinggalan, tau nggak? Bener. Semakin ketinggalan kita, bener guys. Sedangkan Malaysia tuh semakin menunjukkan bahwa mereka bisa gitu. Aduh. Terima kasih buat semuanya ya. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.